Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Enggariansyah, NRP 312051082. Video kali ini kita akan mengerjakan tugas pada materi templating J2 Framework. Poin pertama adalah gantilah template project kalian baik dari sisi front end maupun back end dengan menggunakan template admin LTI untuk back end dan template butterfly untuk front end. Nah, di sini untuk backendnya saya akan menggunakan template admin LTI. Nah, di sini saya mengambil dari GitHub milik DMSTR, kemudian J2 strip admin LTI strip asset. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Di sini juga ada cara instalasinya. Dan untuk yang front end nanti saya gunakan shop homepage. Nah, di sini saya gunakan yang free template saja dari Start Bootstrap. Di sini. Nanti di sini kita tinggal download saja, ini free. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita pergi ke kode editornya. Kita coba sign up terlebih dahulu. Kita buka aplikasi kita sebelumnya. Incorrect username or password. Kita lihat PHP adminnya pada DB MyMart, kemudian tabel user. Nah, di sini tabel usernya kosong, makanya kita tidak bisa login. Kita register terlebih dahulu. Nah, di sini pada front end, kita masuk ke front end, kemudian ke menu sign up. Nah, terdapat error kelas Y DB query not found. Nah, pada file controllers set controller.php ke front end controller set controller.php. Nah, di sini kita coba komen saja ini untuk function behaviornya. Nah, seperti ini. Kita refresh. Nah, oke, sudah bisa. Sekarang kita sign up. Nah, oke. Kemudian kita pergi kembali ke tabel user. Kita refresh. Kita ubah statusnya menjadi 10 agar kita bisa login. Seperti ini. Kemudian kita login. Login. Nah, seperti ini adalah tampilan dari backendnya. Kemudian kita bisa melakukan instalasi untuk template admin LTI-nya. Nah, untuk instalasinya kita akan gunakan yang admin LTI versi 2. Kita bisa copy saja. Kemudian buka kode editornya, kita bisa close. Kemudian new terminal. Nah, tinggal kita pastekan saja di sini. Kita tunggu proses instalasinya selesai. Untuk yang front end ya, bisa kita download terlebih dahulu. Di sini saya sudah melakukan download. Nah, di sini adalah template untuk front end-nya. Oke, kita kembali lagi ke tadi terminalnya. Apa sudah selesai? Oh, belum.
Kita kembali ke dokumentasinya. Setelah instalasi, apa yang harus kita lakukan? Di sini terdapat web font usage, penggunaan fontnya. Kemudian di sini ada komposer instalasi. Ini kita masuk ke quick start. Kita tambahkan beberapa baris kode ini ke dalam main.php. Kalau kita untuk backend, kita pergi ke backend config main.php. Oke, kita bisa langsung copy saja di sini. Kita letakkan view-nya ke dalam komponen. Sebentar, kita tunggu. Nah, oke, sudah selesai. Kita lihat ke composer.json-nya. Nah, di sini kita sudah menambahkan admin LTE. Kemudian kita pergi ke backend, config main.php. Nah, kita lihat di sini pada bagian komponen. Nah, di sini komponen kita bisa pastekan tadi view-nya ke komponen. Oke, di sini kita pretty URL-nya bisa kita enablekan. Maaf, kita bisa hapus di sini juga. Nah, oke. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, kemudian kita save. Kita refresh untuk yang tampilan backendnya. Nah, oke. Sekarang template admin LTE sudah berada pada backend aplikasi kita, tapi tampilannya menjadi berantakan. Nantinya akan kita perbaiki. Kita bisa pergi ke code editor kita, kemudian kita bisa close terlebih dahulu. Di sini kita masuk ke vendor, kemudian dmstr, kemudian example view, di soft, ke layout, header dan php. Nah, di sini pada navbar nav kita tambahkan flex row. Kemudian bisa kita save, kita lihat. Nah, oke, sudah berhasil berbentuk baris. Nah, kemudian kita rapikan untuk hamburger menunya kita taruh pada samping kiri. Kemudian untuk menu-menu yang lain kita taruh pada samping kanan. Kita bisa pergi ke navbar static top di sini. Justify content start. Bisa kita save. Kemudian kita coba lagi lihat di sini. Oke. Untuk hamburger menunya sudah berada pada samping kiri. Selanjutnya kita rubah untuk yang mulai dari kotak pesan ini sampai terakhir ke samping kanan. Kita bisa pergi ke navbar custom menu di sini. Kita tambahkan ML auto margin left auto on. Oke, save. Kemudian refresh. Nah, oke, sudah berhasil. Setelah itu kita bisa ekstrak file free template yang tadi kita download. Kita pergi ke download, kemudian kita ekstrak file. Oke, kita taruh di sini aja. Kita buka filenya. Nah, untuk yang indeks ini bisa kita kopikan ke folder layout. Kita bisa Ctrl C, kemudian kita buka file explorer baru lagi. Kita pergi ke htdocs, nama aplikasi kita MyMart, pergi ke front end, kemudian ke view layout. Nah, di sini kita bisa pastekan di sini. Untuk yang file main.php ini bisa kita rename. Nah,
mungkin main_ori yang menandakan bahwasanya ini adalah main PHP yang ori. Di sini kita replace yang index.html menjadi main.php. Main.php di sini. Kemudian untuk yang JS, folder JS kita kopikan pada front end, kemudian web. Nah, di sini bisa kita pastekan di sini. Oke, setelah itu ke CSS. Nah, CSS ada file style. .css bisa kita kopikan ke folder CSS yang ada di front end web. Nah, di sini Ctrl V, kemudian asset bisa kita buka. Di sini ada favicon. Kita bisa copy, kemudian pastekan di asset. Nah, oke. Setelah itu kita bisa pergi ke kode editornya. Kita lihat pada layout, pada folder layout. Ini kita minimize dulu folder vendor. Kita pergi ke front end, kemudian view, layout, ke main. Nah, di sini kita rename main.php. Nah, seperti ini. Kita lihat main.php-nya. Oke, kita pergi ke front end, localhost front end web. Nah, ini adalah tampilannya. Kalau kita pergi ke misal site nah, kalau kita pergi ke site index, tampilannya masih berantakan. Oke, selanjutnya kita pergi ke kode editor kita. Pada file main.php kita tambahkan, kita panggil URL, namespace URL PHP. Kita buka tutup tag PHP, kemudian di sini kita panggil use helpers URL seperti ini. Save, kemudian kita buka tutup tag PHP juga di sini. PHP, kita PHP echo aja. Kita bisa di sini seperti ini. Kemudian di sini kita panggil URL /2.2 base. Nah, untuk nilainya kita kasih true. True berarti kita mengambil semua URL-nya. Di sini untuk URL base-nya, apa sih URL base itu? Kita bisa echo dulu. Kita lihat isi dari base yang kita inputkan parameternya adalah true. Ctrl S, kemudian kita refresh. Kita tunggu. Nah, di sini isi dari base true adalah URL base true adalah kita mendapatkan URL full dari sininya. Oke, seperti itu. Kita bisa hilangkan terlebih dahulu. Oke, di sini kita tambahkan slash. Kita copy untuk yang URL base true pada favicon, kita tambahkan juga pada yang CSS. Seperti ini. Kemudian satu lagi di bawah ada yang JS. Nah, di sini seperti ini. Kemudian kita save. Kita coba refresh. Oh, maaf, di sini tampak tidak berubah. Kelihatannya karena sebelumnya kita menerapkan page staging. Kita lihat pada folder controller di front end controller, kemudian ke site controller. Nah, di sini kita bisa comment, save, kemudian kita coba refresh lagi.
seharusnya ini akan hilang. Nah, oke. Sudah hilang, cuma di sini sekarang tampilannya menjadi berantakan. Kenapa error? Karena di sini kita kurang menambahkan slash untuk ya ini ref-nya. Nah, kita kurang tambahkan slash. Di sini juga pada JS-nya. Kemudian kita save. Kita coba refresh. Nah, oke, sudah bisa. Sekarang kita ambil juga, kita terapkan juga menu-menu yang ada di sini, di atas ini. Kita bisa ambil dari yang main underscore ori.php. Kita bisa kopikan menu itemnya ini ke dalam main.php. Kita masukkan ke dalam kita masukkan ke dalam UL-nya di sini. Kita bisa buka tutup tag PHP sini. Kita pastekan di sini. Ya, kita bisa lakukan for each untuk melooping label-label yang ada di menu item. For each menu item as dollar menu item seperti ini. Kemudian kita tutup tag PHP, kita buka lagi seperti ini. Kemudian kita bisa kopikan nav itemnya dari about, kita paste di sini, dan kemudian untuk ref-nya kita ganti menjadi site index atau site about di sini. Kita buka tutup tag PHP seperti ini. Kemudian kita panggil dollar menu item, labelnya di sini URL, kemudian indeks ke 0 seperti ini. Ambil labelnya PHP echo, kemudian buka tutup dollar menu item, kita buat word wrap terlebih dahulu. View word wrap di sini, dollar menu item, kita panggil labelnya label seperti ini. Save. Kita coba refresh. Nah, oke. Di sini masih about semua. Kita cek lagi source code-nya. Di sini seharusnya kita manggil label bukan di dalam ref-nya, melainkan di sini about. Di sini kita hapus, kita ganti labelnya. Save, kemudian kita refresh. Nah, oke, sudah sesuai. Setelah itu kita buat aktifnya. Jadi saat diklik maka akan aktif pada menu-menu yang diklik tersebut. Kita buat operator ternary. Di sini kita tambahkan PHP echo, kita tutup juga. Kemudian kita panggil http http, kemudian kita concat dengan
$_server, isinya adalah server name yaitu URL-nya. Server name, maaf di sini kurang tanda petik. Nah, server name, kemudian kita concat juga, kita panggil kita ambil request URL-nya, maaf y $app request URL seperti ini. Kemudian di sini kita bandingkan, yaitu sama dengan apakah HTTP server name request URL-nya sama dengan URL base true. Nah, diconcat dengan $name, menu item indeks ke 0. Nah, jadi apakah request URL yang di atasnya itu sama dengan pada saat kita mengklik item-item dimulai dari 0. Item-item yang dimulai dari 0 itu apa aja, yaitu home, product, about, kontak, seperti itu. Kemudian jika iya, tanda tanya, tambahkan aktif. Jika tidak, 0. Kita kasih string kosong di sini. Kemudian kita bisa save. Nah, untuk list yang tidak terpakai seperti home, about, shop, tampilan dari template-nya bisa kita hapus saja karena nggak kita gunakan. Nah, di sini seperti ini kita bisa save. Kemudian kita coba refresh. Oh, maaf, terdapat error undefined offset 0. Kita lihat terlebih dahulu pada line 38. Kita periksa source code-nya. Menu item, URL. Coba kita save. Nah, oke, sudah bisa. Nah, terlihat bahwasanya jika kita mengklik atau meng-show menu home, di bawah terdapat localhost site index. Coba kita yang produk. Oh, di sini masih requestnya masih not found, yaitu karena arahnya localhost item index, bukan localhost mymart web item index. Kita betulkan terlebih dulu. Nah, di sini di href-nya kita tambahkan URL base-nya. URL base true. Di sini kita concat. Kita save, kemudian kita coba lagi. Kita refresh. Nah, sekarang kelihatannya ini sudah betul. Kalau kita klik home, oke, kembali ke site index, ke produk, ke item index, ke about. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita kembali ke code editornya. Setelah itu, kita lihat terlebih dulu pada file yang lama, yang aslinya. Kita bisa mengambil beberapa data lainnya, seperti, nah ini ada brand label dan juga brand URL. Kita bisa ambil labelnya. Kita Ctrl C, kemudian di sini start bootstrap. Kita bisa hapus, kita ganti dengan
php echo app name. Kita coba save, kemudian kita refresh site index. Yang tadinya start bootstrap seharusnya di sini menjadi toko baru. Nah, oke, sudah betul. Sekarang kita ambil di sini brand URL-nya. Kita bisa copy seperti tadi. Kita pastekan pada array-nya di sini. Kita buka tutup tag php echo, maaf, seperti ini. Save, kemudian kita refresh. Oke, seperti itu. Oke, kita kembali, kita lihat ke file yang orinya. Nah, di sini kita bisa ambil titelnya. Kita bisa copy paste, taruh pada di sini, taruh di nani shop homepage. Nah, di sini kita bisa replace, Ctrl V, kemudian Ctrl S. Oh, di sini terdapat error, sepertinya kita belum memanggil namespace HTML-nya. Bisa kita kembali lagi, kemudian kita copy yang ini. Save, kemudian kita refresh. Nah, oke, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa merapikan. Kita panggil datanya yang ada pada database. Kita rapikan pada bagian bodinya. Jadi kita pergi ke di sini ke headernya sampai end section headernya. Kita bisa select sampai ke bawah. Nah, sampai ke sini. Oke, seperti itu. Kemudian kita lihat pada file main_ori. Nah, di sini ada memanggil sebuah konten. Nah, kita bisa copy, kita paste di sini. Maaf. Nah, Ctrl S. Kemudian coba kita refresh. Nah, oke, kontennya sudah tampil. Tapi masih ada yang salah. Di sini pagination-nya juga sudah ada. Kemudian jika kita misal pergi ke about, nah di sini tampilannya masih bisa dibilang jelek ya. Kita rapikan. Site about. Kita pergi ke site about. Nah di sini kita pastekan file yang tadi yang kita cut di main.php. Nah, kita cuma butuh headernya saja. Ini bisa kita select lagi. Nah, kita cuma butuh header. Nah, bagian sini ini bisa kita cut. Oke, kita rapikan terlebih dulu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang di sini kita bisa kopikan, taruh di sini, di bawah sini. Kemudian untuk P-nya, paragrafnya, kita bisa taruh di sini.
karena ini menggunakan template, jadi kita sesuaikan templatenya. Kita buat word wrap. Nah, seperti ini. Kemudian ada H1-nya, kita ambil yang di sini. Oke, kemudian ini kita hapus. Kita save, coba kita refresh set about-nya. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Oke, sekarang kita kembali. Nah, kita akan mengedit pada bagian sini, set index. Oke, sekali lagi kita pergi ke code editor, kemudian ke site index. Nah, di sini kita bisa pastekan template dari main.php tadi. Oke, kita bisa copy paste di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita mulai dari yang atas terlebih dahulu. Di sini. Headernya kita ambil. Di sini kita bisa Ctrl C. Kemudian ini juga Ctrl C. Oke, kita kembali ke atas. Di sini untuk paragrafnya kita ambil yang daftar produk. Nah, di sini kemudian ini juga Windows V, kita taruh yang produk toko baru. Oke, setelah itu coba kita save terlebih dulu. Kita lihat. Nah, seperti ini jadinya. Kemudian untuk list item-item ini kita ambil salah satu saja sebagai contoh. Oke, kita bisa hapus pada section di sini. Oke, kita cukup sisakan satu. Di sini kita bisa push, kemudian kita save, kita hapus yang lainnya di sini sampai ke terakhir ke sini penutupnya. Oke, kemudian kita save, kita refresh. Nah, seperti ini sudah betul. Tersisa satu. Oke, di sini kita kembali ke bawah. Kita ambil ini for each-nya. Kita bisa cut. Oke, kemudian kita pastekan di sini bawahnya row. Seperti ini. Bisa kita rapikan terlebih dulu. Maaf. Seperti ini. Save. Kemudian untuk yang kolomnya ini juga bisa kita cut. Ctrl X, maaf. Di sini terakhir ada pada di sini oke. Nah, di sini kita Ctrl X. Kemudian kita pastekan di sini, kita masukkan. Seperti ini. Setelah itu kita pastekan, kita buat word wrap terlebih dahulu. Word wrap. Nah, oke. Kemudian kita copy paste image-nya. Kita taruh di sini. Image tab. Nah, kita bisa kopikan ini, kelas ini. Untuk yang di sini bisa kita hapus. Oke, kita pastekan di sini. Nah, seperti ini. Save, kemudian ini bisa kita hapus. Kita coba refresh.
Oke, tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita biarkan saja terlebih dulu. Kemudian kita lihat lagi, oh di sini item name-nya bisa kita kopikan, kita paste di sini. Kemudian harganya juga di sini, item price. Kita bisa, oh di sini Smart Class Text Mute ini adalah diskon, bisa kita hapus. Harganya bisa kita taruh di sini. Kita tambahkan tag P mungkin. Maaf, P. Paragraf. Sini juga. P. Kemudian nah, untuk ref-nya set checkout bisa kita pastekan di sini. Nah, ini diganti beli produk. Beli produk seperti ini. Kita bisa save. Setelah itu ini sudah tidak terpakai lagi, bisa kita hapus div ini sampai ke sini. Oke, kemudian kita save, coba kita refresh browsernya. Nah, oke, jadinya seperti ini. Ini juga kita hapus produk toko baru ini yang di bawah. Produk toko baru bisa kita hapus. Nah, ini hapus. Kemudian kita bisa hapus juga pagination ya. Pagination kita hapus atau kita komen. Oke, mungkin kita hapus saja. Kita lihat ada di mana batasnya. Oh, di sini. Coba kita hapus. Oke, seperti ini. Kemudian save. Sekarang kita lihat pada browser. Sini. Kita refresh. Nah, jika pagination kita hapus, sebelumnya kita telah mengerjakan latihan pagination sehingga datanya pada database tidak muncul semua. Kita bisa munculkan, kita masuk ke site controller. Nah, di sini. Nah, kita pergi ke sini. Ini kita tambahkan find all. Find all. Seperti ini. Kemudian ini juga bisa kita komen saja. Untuk returnnya jangan. Nah, sampai sini kita komen. Kemudian ini juga kita komen data cache-nya, komen, save. Kemudian oh, di sini ada error. Nah, di sini coba kita refresh aja browsernya biar tahu errornya apa. Nah, di sini undefined variable model. Undefined variable model ada di sini, yang tadi error. Kita ganti menjadi, nah di sini query, $query, $query seperti ini. Save, kemudian refresh browsernya. Nah, oke, jadi ini adalah data-data yang ada pada database langsung kita tampilkan. Nah, seperti ini adalah hasil akhir kita mengerjakan materi tentang templating. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.